Mereka tidak menyadari dengan demikian udah bukan kitab suci lagi. Manusia kok yang bikin, ya. Wa yasuddunan nasa, dan menghalang-halangi manusia an sabilillahi, dari jalan Allah, ay an dinihi, dari agamanya. Walladzina yaknizuna dzahab, walladzina, dan bermula orang-orang yaknizuna dzahaba, yang menimbun adzahaba, emas, fiddata, dan perak, wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya. Ay al-kanuz, jani menginfakkan apa yang ditimbunnya, fisabilillah, di jalan Allah. Jadi infak itu kan menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki. Kemudian menyerahkan itu ada kalanya wajib, ada kalanya tidak. Kalau yang wajib nanti disebut zakat, kalau yang tidak wajib namanya sodakoh. Jadi infak itu meliputi zakat dan sedekah. Sehingga bisa jadi infak itu diartikan zakat, tapi bisa juga diartikan infak itu adalah sedekah. Begitu Imam Khazin menjelaskan di dalam kitab tafsir Khazinnya. Fisabilillahi, di jalan Allah, ay la yu'adduna minha, mereka tidak menunaikan, membayarkan minha, darinya, haqqahu, haknya, minaz zakati, daripada zakat, wal khairi, dan kebaikan. Fabasyirhu, maka sampaikan kabar gembira, fabasyirhum, kepada mereka, ay akhbirhum, beritakan, informasikan kepada mereka, bi'adzabin alim. Karena ini bi'adzabin alim, makanya minaz zakah saja. Jadi infak di sini mananya jadinya zakat, sebab kalau sedekah kan enggak, ya, enggak diadab, sunnah. Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat menyakitkan, ay mu'limin. Yauma yuhma, pada hari dipanaskan, alaiha, atasnya, yakni kanuz tadi, fi nari jahannama, di neraka jahanam. Fatukwa, kemudian disetrika, ay tukhrok, ya, tukhroku, dibakar, biha, dengannya, jibahuhum, kening-kening mereka, wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka, wa tuwassa'u, dan diluaskan, juluduhum, kulit-kulit mereka, hatta tudu'a alaiha kulluha, sehingga diletakkan itu alaiha, atasnya, kulliha, semuanya. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan lahum, kepada mereka, alladzina yaknizuna dzahab, hadza ma kanazdum li anfusikum, ini ma kanazdum, apa yang kalian timbun, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Fadzuku, maka rasakanlah, fadzuku, maka rasakanlah, ma kuntum, apa yang kalian semua, taknizuna, timbun, jazaahu, akan balasannya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, al-mu'tadda, yang sudah biasa, biha, baginya, lisanati, untuk 1 tahun, indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahron, 12 bulan, fi kitabillah, di dalam kitabullah, ayil lauhil mahfud,
Yang tercantum di dalam Lauh Mahfudz itu 1 tahun adalah 12 bulan. Nah, 12 bulan ini sudah tercantum di Lauh Mahfudz. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, diantaranya di antara isna asyara syahron, ay asyuhur, syuhuri, bulan-bulan tersebut, arbaatun hurumun, 4 bulan yang dihormati. Ya, hanya dulu itu di awal-awal Islam kan, di masa Rasulullah, umat Islam belum mempunyai kalender, mengikuti kalender yang sudah ada. Sampai satu hari pada masa Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu gubernur di Basrah adalah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini mendapat surat dari beliau yang kemudian menanyakan, ini kasus ini kejadiannya kapan? Maka kalau disebut ada ditanyakan tahun kapan, ya tahun ini, tahun setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, begitu, karena nggak punya nama tahun. Sampai akhirnya sahabat Umar kemudian berpikir, kenapa kita tidak membuat membuat kalender sendiri. Maka beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan untuk membuat kalender Islam. Nah, dalam musyawarah itu pertama adalah untuk mencari kesepakatan mengenai tahun yang akan dibuat ini mengikuti peredaran matahari apa peredaran bulan. Yang jelas matahari kan sudah ada, nggak ada gunanya. Karena itu mereka kemudian sepakat menggunakan peredaran bulan, sehingga disebut nantinya dengan tahun Komariah. Yang kedua, usulan adalah mencari kesepakatan tahun pertamanya dihitung dari mana. Nah, ada yang mengusulkan tahun barunya itu dihitung dari kelahiran Nabi. Kalau sahabat Umar itu 12 tahun memimpin, ya menjadi khalifah, ini terjadi pada pertengahan masa khilafah Umar. Kalau pertengahan katakanlah 12 dibagi 2, berarti kan 6. Nah, kalau dari lahir Nabi Muhammad sudah wafat usia 63 tahun. Lalu sahabat Abu Bakar 2 tahun. Ya. Berarti kan udah 65, dan saat itu sahabat Umar lagi menjabat 6 tahun, berarti 71 ya. Berarti tahun itu adalah memasuki tahun ke-71. Kalau memang dihitungnya dari masa lahirnya Nabi. Ada lagi yang mengusulkan jangan dari masa lahirnya, tapi bi'sahnya Nabi. Kalau bi'sahnya Nabi berarti Nabi saat usia 40 tahun. Ya 61 tinggal kurangin aja 40. Berarti saat itu memasuki tahun ke-21 kurang lebih. Nah, ada lagi yang mengusulkan supaya dihitungnya dari tahun hijrahnya Nabi. Kalau tahun hijrahnya Nabi berarti 21 dikurangi lagi 13. Karena Nabi kan setelah menjadi Rasul berdakwah di Mekah itu lamanya 13 tahun. Berarti tahun ke-8. Nah, tahun ke-8. Nah, kemudian
ada lagi yang mengusulkan bukan bukan dari hijrahnya Nabi, tetapi dari wafatnya Nabi. Nah, akhirnya sahabat Umar menetapkan bahwa tahun ini dimulai tahun pertamanya dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga kalau hijrahnya Nabi, kan Nabi berarti di Madinah itu 10 tahun ditambah 2 tahun masa Khalifah Abu Bakar, kemudian berarti kan berapa itu 12 tahun ditambah 6 tahun. Saat itu adalah lagi memasuki tahun ke-18, ya. Nah, jadilah kemudian ditetapkan bahwa tahun pertamanya dihitung dari hijrahnya Nabi, sehingga kita mengenal dengan tahun Hijriyah. Nah, selanjutnya mengenai bulannya. Bulan apa yang pertama? Mereka sudah mengenal tuh orang jahiliyah, orang Arab, yaitu 12 itu dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Nah, ada yang mengusulkan supaya bulan pertamanya dimulai dari Rabiul Awal. Ya, jadi Rabiul Awal itu adalah bulan kelahirannya Nabi, lahirnya kebenaran, lahirnya cahaya. Kemudian ada juga diantaranya yang mengusulkan, nah ini Sayyidina Ali mengusulkan bulan pertamanya bulan Syawal, dengan pertimbangan bahwa itu habis pada puasa, maka kita semua dalam keadaan suci. Mulai memasuki tahun pertama itu dimulai dari keadaan yang suci. Namun entah bagaimana akhirnya ditetapkan bahwa bulan yang pertamanya adalah Muharram, ya, seperti yang sudah berjalan. Muharramah, Dzulqa'datu yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjati dan Dzulhijjah, wal Muharramu dan Muharram, wa Rajabu dan Rajab. Dzalika yang demikian itu ay tahrimuha, dimuliakannya, dihormatinya 4 bulan itu, ad-dinul qayyimu adalah agama yang lurus, ayil mustaqimu yakni yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, fala tadlimu maka janganlah kalian menzolimi, berbuat zolim, menzolimi fihinna pada arba'atun hurum, ayil ashuril hurumi, yakni 4 bulan yang mulia itu, anfusakum diri kalian, bil ma'asi dengan berbuat maksiat, fa innaha fiha karena itu maksiatnya itu fiha pada arba'atun hurum, ya, fa innaha karena sesungguhnya maksiat fiha di arba'atun hurum, a'dhamu adalah lebih agung, lebih besar, wizron dosanya. Nah, jadi berarti di sini jelas bahwa nilai kita kebaikan di 4 bulan ini itu dilipat gandakan. Nah, termasuk juga adalah kalau berbuat dosa. Berbuat dosa pun sama, ya. Makanya di sini fa innaha fiha a'dhamu wizron. Wakila dan dikatakan fil ashur kulliha, di semua bulan. Waqatilul musyrikina kafatan dan perangilah orang-orang musyrik kafatan semuanya, jami'an semuanya, fi kulli syuhur di semua bulan, kama yuqatilunakum kafah sebagaimana mereka memerangi kamu kafatan semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah oleh kamu annallaha bahwa Allah itu ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut, ya.
bil auni dengan memperoleh pertolongan, wan nasri dan maknanya sama ya, pertolongan. Innaman nasi'u sesungguhnya an-nasi'u innaman nasi'u hanya saja an-nasi'u menunda ay at-takhiru yakni menunda li hurmatil syahrin ila akhara kehormatan bulan kepada bulan berikutnya atau lainnya kama kanatil jahiliyatu sebagaimana orang jahiliyah taf'aluhu orang jahiliyah taf'alu melakukannya min takhiri hurumatil muharrami ya daripada dari mengakhirkan kehormatan bulan yang dimuliakan idza halla apabila sudah masuk tanggal wahum fil qitali padahal mereka dalam peperangan ila sofari sama ke bulan Safar. Jadi kalau umpamanya di bulan Muharram itu mereka berperang maaf kalau Muharram kan nggak boleh perang ya. Jadi itu ditunda atau diajukan. Ya, kalau mentakhir itu kan artinya menunda. Jadi aturannya ini udah nggak boleh perang karena tanggung, ya, nggak mau mereka melakukan perbuatan terlarang di bulan ini, di bulan Hurum, maka bulan yang bukan haramnya itu diperpanjang harinya. Jadi aturan 30 hari jadi 35 jadi 40 gitu. Makanya akhirnya bergeser sehingga dulu sahabat Abu Bakar itu waktu tahun 9 Hijriyah beliau melaksanakan ibadah haji itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Namun tahun berikutnya Nabi Muhammad pas di musim haji. Ziyadatun adalah tambahan fil kufri dalam kekufuran. Likufrihim bihukmillah karena kufurnya mereka bihukmillah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala fihi padanya. Yudallu disesatkan bidomil ya dengan dibaca dhammah ya-nya wa fathiyah dan fathah. Kalau fathah berarti yadillu ya. Yudallu disesatkan bihi dengannya dengan takhir tadi alladzina kafaru orang-orang kafir yukhillunahu yang menghalalkan padahal mereka menghalalkan an-nasi'a ya menunda aman 1 tahun wa yuharrimunahu aman dan mengharamkannya ya aman pada tahun berikutnya liwatiu agar mereka itu bersesuaian bitahlili syahrin dengan dihalalkannya bulan 1 bulan wa tahrimi akhara dan diharamkannya bulan lain badalahu sebagai gantinya. Iddata ma harrama ya liwatiu iddata adada pada bilangan apa yang diharamkan oleh Allah minal asyuri daripada bulan. Fala yaziduna maka mereka tidak menambahkan ala tahrimi arba'atin atas diharamkannya 4 bulan tadi walayan kusuna dan tidak mengurangi walayan duruna jadi tetap akhirnya ya walayan duruna ila a'yanihim dan mereka tidak melihat kepada ainnya fayuhillu maka mereka menghalalkan ma haramallah apa yang diharamkan oleh Allah. Zuyyina lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Zuyyina dihiasi lahum untuk mereka ya tentu udah maklum ya kalau ini siapa yang menghiasi tentunya adalah ya setan. Ya zuyyina dihiasi lahum untuk mereka orang-orang kafir alladzina kafaru su'u a'malihim
buruknya amal-amal mereka karena dihiasi sehingga mereka menganggap itu adalah baik, menunda itu. Fadhannuhu hasanan, maka mereka menduganya hasanan, baik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Wa nazala, dan turun, lamma da'a, ketika menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasa, kepada manusia, ila ghazwati Tabuk, ke perang Tabuk. Wa kanu fi usratin wa syiddati harrin, wa kanu, dan adalah mereka itu fi usratin, dalam kesulitan, wa syiddati harrin, dan musim panas, banget panasnya. Karena ini lagi peceklik waktu itu. Ya, dan ini terjadi di bulan Syawal. Ya. Jadi panen banyak yang gagal. Kemudian ya air juga, karena panasnya luar biasa, kesulitan pangan. Nah, di sini ada perintah berperang. Fasyaqqa, maka beratlah itu alaihim, atas mereka. Ya, apa yang diturunkan? Ya ayyuhalladzina, ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Malakum, kenapa kamu, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, infiru, berangkatlah, fi sabilillah, dalam berperang di jalan Allah. Ya, saqaltum, kalian merasa berat. Biidghamita, dengan diidghamkan nyata, fil asli, ya, dalam asalnya, fil musallasati, pada huruf yang bertitik 3, pada huruf sa yang wajtila bi hamzatil wasli, dan menarik hamzah wasol, ay tabatoktum, yakni kalian batia itu kan artinya kendor. Ya, jadi ketabatotum, yakni merasa berat. Wamiltum, dan kalian condong, anil jihadi, dari jihad. Maksudnya condong daripada jihad itu apa? Berat rasanya untuk berperang, karena memang lagi musim satu, panasnya luar biasa, sehingga banyak para sahabat itu pada berteduh di bawah pohon pohon korma, ya. Sudah lagi kemarau panjang, kesulitan pangan. Nah, sekarang ada perintah untuk melaksanakan jihad, yakni berperang di Tabuk. Ini kan luar biasa berat bagi mereka. Ahlan. Ya. Bisa dong. Ilal ardi, ke bumi, wal qu'udi fiha, dan duduk padanya. Wal istifhami li taubih, istifham di sini la taubih, celaan. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Araditum, apakah kamu lebih menyukai, bil hayati dunya, kehidupan dunia atau kesenangan dunia, bil hayati dunya, kehidupan dunia, waladatiha, dan kelezatannya, minal akhirati, daripada kehidupan akhirat. Ya, badala naimnya, sebagai pengganti kenikmatannya. Fama mataul hayati dunya, maka tidaklah kesenangan dunia itu, fi janbi matail akhirah,
di sisi atau di samping kesenangan akhirat illa qalilun, kecuali melainkan sedikit. Udah jelas walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ada satu ajaran dalam Islam yang sangat indah, yang sangat bagus, namanya zuhud, ya. Asal makna zuhud itu adalah memilih yang nilainya lebih baik, lebih besar. Itu namanya zuhud. Kalau ada orang sekarang suruh memilih antara 100.000 dengan $100, pasti, ya, kalau kita nih yang dewasa, yang ngerti duit, akan memilih $100, karena nilai $100 ini jelas jauh lebih besar dari 100.000. Ini namanya yang begini adalah zuhud, tuh asal mananya. Jadi kalau memilih $100 itu namanya zuhud, karena ngambil yang nilainya lebih besar. Nah, tapi sekarang coba kalau bocah anak kita umur 7 tahun suruh memilih 100.000 dengan $100, pasti dia milihnya 100.000, ya. Lah kenapa? Apa dia salah? Menurut dia nggak salah, dia bener. Bahkan mungkin kalau kita, ya, ngambil yang $100, disalahin tuh sama anak. Sebaliknya kita juga akan menyalahkan. Nah, ini orang kan begitu tuh, ya. Karena kita tidak tahu kebenaran, sehingga kesalahan yang kita lakukan menurut kita kebenaran. Begitu juga sebaliknya oleh orang lain, gitu. Jadi ketika si anak ngambil 100.000, mungkin kita akan bilang goblok banget. Kenapa? Karena kita ngerti nilai. Si anak nggak ngerti nilai di situ mana yang lebih besar. Tapi bagaimanapun si anak nggak akan nerima kalau dia disalahkan. Karena menurut dia yang benar. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perbandingan ini adalah tentang hayatud dunia dan hayatul akhirah. Ya, nilai dunia dengan nilai akhirat. Maka kalau kita lebih memilih hayatul akhirah, itu namanya zuhud. Gitu, ya. Tapi bagi orang yang nggak ngerti nilai akhirat, ya bodoh tuh orang yang mengutamakan akhirat. Ya bodoh. Nah, menurut dia, ya menurut kita dia yang bodoh, ya, karena dia tidak mengerti nilai akhirat, bahkan perbandingan antara dunia dan apa namanya akhirat itu. Nah, sekarang dia berat karena apa? Ya, untuk berperang dalam kondisi seperti itu, coba ya Allah, kayak apa beratnya mereka. Hakirun yakni rendah. Nah, illa biidghamila finuni in asyartiyah. Illa asalnya in, gitu. In la, jika tidak, maka biidghami ini terbalik kali. Ya. Biidghami nun, ya. Iya. Biidghami nun inna asyartiyah, nuni inna in asyartiyah, ya, film mungkin begitu, ya. Ada dulu. Iya, bidghami nuni in asyartiyah filamila. Nah, kan ini in asalnya la, ya. Jadi bukan lam, ini terbalik kalian ya. Bidghami in
syartiyah fi lamila gitu. Dengan mengidghamkan nunnya in syartiyah ke dalam lamnya lafad la fil maudhi'aini pada dua tempat. Illa tanfiru, jika kalian tidak tidak pergi, ya, tidak berangkat. Takhruju illam ta illa takhruju, jika kalian tidak keluar ma'an nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jihadi, untuk jihad, yu'adzibkum, ya, maka Allah akan mengazab kamu adzaban alima, dengan azab yang pedih, ay mu'liman. Ya, sahabat Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang ayat ini. Maka kata sahabat Ibnu Abbas begini, istanfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan min ahya'il Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat ini untuk berangkat menuju satu perkampungan dari perkampungan Arab untuk berperang. Fatasaqalu, maka mereka kemudian semua pada merasa berat. Fa'amsakallahu anhum matar, maka oleh Allah kemudian ditahan tuh hujan. Jadi kan semakin menderita. Dan itu adalah adab buat mereka. Hasan al-Basri maupun sahabat Ikrimah berkata, ayat ini nanti dihapus oleh firman Allah, makanal mu'minuna wa makanal mu'minun liyanfiru kafah. Ya, karena pada waktu itu kan ketika para sahabat waktu mau perang Badar pada semua datar, maka kata Allah, ya jangan semuanya pada perang, harus ada sebagian dari kalian yang tetap di Madinah menuntut, belajar. Ya, kemudian nanti sesudah itu kemudian dia akan menyebarkan ilmunya ketika mereka pada kembali ke kaumnya masing-masing. Ya, jadi perang ada yang melaksanakan, tapi pendidikan, ya, pendalaman terhadap agama ya masih tetap harus ada yang ngajinya. Lah nanti kalau semuanya dalam perang itu kalah, habis semuanya, nggak ada yang ngerti tentang hukum. Nah, karena itu awas jangan sampai ini pendidikan itu terabaikan karena hal-hal yang lain. Karena mengaji itu sendiri adalah termasuknya ya jihad juga sama. yu'adzibkum adzaban alima, azab yang menyakitkan, ay mu'liman. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan menggantikan kauman kepada suatu kaum ghairakum, selain kamu, kalian. Jadi kalau kalian semua tidak mengikut perang, Allah akan adab dan Allah akan pilih suatu kaum yang bukan kalian. Jadi bisa saja, ya, kalau memang kamu nggak mau perang ya sudah, Allah akan pilih yang lain. Ya, akhirnya ya'ti bihim badalakum, Allah akan datangkan mereka badalakum sebagai pengganti kalian. Wala tadurruhu, dan kalian semua tidak akan membuat madarat Allah kepada Allah awin nabiya, atau kepada nabi syai'an sedikit pun, bitarkin nasrihi, dengan sebab meninggalkan menolong Allah. Fa innallaha nasiru dinihi, atau nasirun dinahu juga boleh, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menolong agamanya, ya. Nah, adapun sahabat itu kan cuma menjadi sebab aja. Lah sebab itu tidak harus
Yang sudah ada Allah bisa mengganti yang lainnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Wa minhu diantaranya nasru dinihi menolong agamanya, wa nabiyyi dan menolong nabinya. Illa tansuruh, jika kalian tidak menolongnya, jika kalian tidak menolongnya, tidak menolong ayin nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu, maka sungguh telah menolong kepada Nabi Allahu Allah. Id aihina akhrajahu, ketika mengeluarkan, mengusir kepada Nabi alladzina kafaru, orang-orang kafir min Makkah, dari Makkah. Ay alja'ahu alja'uhu ilal khuruj, ya, mengusirnya ilal khuruji, keluar. Lama arodu, melindunginya, kok alja'ahu Allah melindunginya ilal khuruj, sampai keluar. Lama arodu, ketika mereka orang Mekah menghendaki qatlahu, membunuhnya, au habasahu, atau memenjarakannya, au nafyahu bidarin nadwa, atau meniadakannya di darun nadwa. Saniyasnaini, padahal ia orang kedua. Ay ahadasnaini, salah satu dari dua orang. Wal akharu, bermula yang lainnya, Abu Bakrin, yaitu sahabat Abu Bakar. Ini ketika berada di Gua Sur, ya. Allah melindungi Nabi Muhammad, ya, menyelamatkan Nabi Muhammad dari upaya orang-orang Mekah yang akan membunuhnya atau mengusirnya atau memenjarakannya. Maknanya nasaruhu, Allah menolong, nasaruhu menolong kepada Nabi Muhammad Allah fi misli tilkal halati, pada semisal keadaan itu. Fala yukhdilu, maka tidak menghinakan padanya, fi ghairiha, pada yang lainnya. Idhuma fil ghor, ketika keduanya di dalam goa. Lafad id ini adalah badalun, menjadi badal min id qablahu, dari lafad id yang sebelumnya. Nakbun, yakni adalah gua, fi jabali sur, di Jabal Sur. Kita kalau jalan tuh ke Gua Sur kurang lebih lah 1 jam, karena lebih tinggi. Karena lebih tinggi dari karena lebih tinggi dari Gua Hiro, ya. Gua Sur itu lebih tinggi dari Gua Hiro. Kalau Gua Hiro itu saya jalan tuh 40 menit gitu. Id yaqulu, ketika berkata saniyasnain ini li sahibi, kepada sahibnya, kepada temannya Abi Bakrin, yakni Abi Bakar. Wa qad qala, padahal telah berkata lahu kepadanya, lamma ra'a aqdamal musyrikin, ketika ia melihat, ya, ketika Abi Bakrin melihat aqdamal musyrikina, tumit-tumit atau kaki-kaki orang-orang musyrik. Launa dzoro ahadum, seandainya melihat ahadum ke bawah kedua telapak kakinya, la absorona, niscaya mereka mereka akan melihat kita. La tahzan, janganlah kamu sedih, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersama kita, binasrihi, dengan pertolongannya. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangan atau ketumakninahan, tumakninatahu, ketenangannya, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan pula ala Abi Bakrin, alaihi itu ada yang mengatakan domirnya kembali kepada Nabi, ada juga yang mengatakan kepada Abu Bakar. Yang jelas yang tumaninah sih, yang tenang Nabi. Sahabat Abu Bakar malah gelisah.
wa ayyadahuma dan mengokohkan menguatkannya, dan Allah menguatkan padanya pada Nabi bijunudin dengan pasukan, dengan tentara lam tarauha yang kalian tidak melihatnya, ya, malaikatin yakni malaikat fil gori di gua, wa mawatina kita, wa mawatini kitali dan tempat-tempat peperangannya, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, wa ja'ala dan Allah menjadikan kalimatal ladzina kafaru, kalimat orang, kalimat maksudnya seruan orang-orang kafir, ay dakwata syirki yani dakwah seruan kepada syirik, as-sufla rendah, ay al-maglulati yang al-maglulata yang dikalahkan, wa kalimatullah sementara kalimat Allah, ay kalimatus syahadah kalimat syahadat, hiyal ulia ialah kalimat yang tinggi, ad-dhahiratu yang menang, al-ghalibatu yang mengalahkan, wallahu azizun hakim, wallahu bermula Allah azizun maha perkasa, fi mulkihi pada kerajaannya. Ya. Itu dalam perang Tabuk itu luar biasa itu ya. Sahabat Umar itu, sahabat siapa? Utsman itu menginfakkan banyak sekali itu. Uangnya 10.000, kemudian 10.000 dinar, belum lagi onta, belum juga kuda ya. Sementara kudanya saja, ontanya saja 900, kudanya 100, dan wah apalagi itu. Infiru, berangkatlah kamu, khifafan dengan enteng, dengan ringan, wasikolan dan berat. Enteng bagi orang yang memang udah kuat tenaganya, berat karena melihat adanya azab dari Allah daripada diazab gitu kan. Ya udahlah berangkat aja perang. Aina syaiton dengan giat semangat, wa ghairona satin dan tidak semangat, wakila dan dikatakan. Yang maksudnya ini yang dimaksud dengan khifafan wasikolan, kalau Al-Hasan, Ad-Dohak, Mujahid dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud khifafan ini adalah para pemuda. Jadi infiru, berangkatlah ya wahai kamu para pemuda, juga orang-orang tua. Jadi khifafan itu syabab, sikolan itu yang dimaksud syuyukh, orang-orang tua. Imam Ibnu Abbas mengartikan bahwa makna khifafan wasikolan itu adalah nasaton wa ghairu nasat. Nah ini makanya nasaton wa ghairu nasat ini adalah penafsirannya sahabat Ibnu Abbas, dengan penuh semangat atau tidak semangat. Ada juga yang mengartikan ya khifafan itu maksudnya rukbanan, yakni berkendaraan. Wasikolan berat itu musyatan, yakni yang berjalan kaki gitu ya. Ada lagi juga yang mengartikan khifafan itu adalah enteng hartanya, yakni para fukoro. Wasikolan, sikolan di sini maksudnya agnia, jadi yang miskin, yang kaya gitu ya, semuanya. Itu makna daripada khifafan. Nah ini mu'alif lebih memilih penafsirannya sahabat Ibnu Abbas. Jadi makna khifafan wasikolan ini adalah nasaton wa ghairu nasat. Wakila dan dikatakan aqwiya'a, orang-orang kuat, wa du'afa'a dan
baik orang kuat maupun orang-orang lemah. Au agniya'a wa fuqara'a, atau orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Wahia, bermula ayat mansukhatun dinusakh bi ayatin laisa 'alad du'afa, dengan ayat laisa 'alad du'afa wala 'alal marda, dan seterusnya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajahidu, dan berjihadlah kalian semua, bi amwalikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian. Kok kayaknya lebih didahulukan harta, ya, karena kalau dengan harta itu orang kaya, makanya orang kaya ini berjihadnya dua-duanya, dengan harta dengan jiwanya saja. Kalau orang-orang fuqara kan cuma jiwanya saja, maka didahulukan adalah bi amwalikum wa anfusikum, tidak anfusikum wa amwalikum. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian semua, in kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui, annau khairul lakum, bahwa jihad itu khairun lakum, lebih baik bagi kamu, fihi, di dalamnya, tasaqalu, kalian tasaqalu, mereka merasa berat. Wa nazala fil munafikin, dan turun berkenaan dengan orang-orang munafik, alladzina takhallafu, yakni orang-orang yang tertinggal, artinya orang yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang. Lau kana aradon qariban wa safaron qasidan lattaba'uka walakin baudat alaihimus suqqah. Lau kana, seandainya, adalah ma barang sesuatu da'autahum, yang kamu serukan kepada mereka, ilai padanya, aradon, ya. Aradon adalah mataan, kesenangan, harta dunia, kesenangan minad dunia, dari dunia. Qoriban, yang sahlal makhad, yang mudah, ya, diambilnya. Wasafaron qasidan, dan perjalanan yang sedang, aywasaton, sedang, pertengahan. Lattaba'u, kan niscaya mereka akan mengikutimu, tolaban lil ghanimati, karena yang menuntut, meminta ghanimah. Walakin ba'udat, tetapi jauh, alaihim, atas mereka, asyuqqatu, syuqqah. Syuqqah ini mananya ail masafatu, perjalanannya, masafanya. Fatakhallafu, maka mereka kemudian tertinggal. Wasayahlifuna billah, dan kelak mereka akan bersumpah billahi, dengan kepada Allah. Idza raja'tum ilaihim, apabila kalian semua kembali ilaihim, kepada mereka. Apa sumpahnya? Lawistatokna la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun.